Jaga jaga apa ya? Kalau kurang. Kamu mau ngapain renovasi? Kamu. Oh, gua aja kemarin ternyata habis 2 juta gitu. Ini tinggal sama. Suara kurang. 10 juta kan gue, ya Allah ya Robi begini doang kata gue. Jalan 2 kali 5 juta nggak habis ya. Buat dapur doang kan belakang mau jebol.
Ini belum dimulai nih. Ya Allah. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Yang lain mana? Nih yang jawab baru satu orang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tuh ada yang jawab. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Ya makasih yang udah jawab. Yang lain sambil nunggu temennya, silakan persiapkan buku. Kita masih melanjutkan materi tentang haji dan umroh. Ya. Buku tulisnya siapin, pensil atau pulpen, terus buku LKS, buku paket, sambil nunggu temen, silakan dibaca materi tersebut. Siapa tahu nanti ada yang kalian kurang paham, bisa kalian tanya. Tulis tuh pertanyaan, oh nanti saya mau nanya ini nih, gitu. Ya. Ntar sambil nunggu temennya, baru berapa orang nih? Jam 7:05. Mana nih? Yang lain ayo. Ayo bangun. Yang lain mana nih? Baru 21 orang dari 7 kelas. Ayo bangun, yang lain mana ini?
Halo, Assalamualaikum. Nambah tuh, udah 37 siswa. Waalaikumsalam. Mana lagi? Ayo dong. Waalaikumsalam. 97 belum muncul nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin. Ada yang jawab tuh.
Udah ya, sambil nunggu teman, mari sama-sama kita mulai aja ya, karena waktu sudah jam 7:10. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita buka dengan berdoa, yaitu pembacaan suratul Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita semua sehat walafiat. Begitu juga dengan orang tua kita. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Diberikan rezeki yang berkah, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Oke. Jangan lupa ingat pesan Ibu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sebelumnya, Ibu ingatkan 2 minggu yang lalu kita Zoom juga. Masih ingat materi yang kita pelajari, yaitu tentang haji dan umroh. Masih ingat nggak apa itu haji? Haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melakukan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat agama Islam. Dilaksanakannya itu bulan tertentu, yaitu bulan Zulhijjah. Oke, lanjut. Syarat wajib haji: beragama Islam, balik, berakal sehat, merdeka, mampu melaksanakannya. Rukun haji, ada ihram, ada wukuf di Arafah, ada tawaf, ada sa'i, tahallul, dan tertib. Oke, Ibu ingatkan, apa itu ihram? Amanda, apa itu ihram, Neng? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram, pakaian berwarna putih, bersih, dan tidak dijahit. Pintar. Wukuf, kuat. Apa itu wukuf di Arafah? Apa? Wukuf apa itu? Kurang tahu. Enggak tahu, kan 2 minggu yang lalu udah Ibu jelasin. Wukuf adalah kita berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga tawaf. Alfia, apa itu tawaf, Alfia? Alfia. Abdania. Oh, alhamdulillah nih, Abdania masuk. Abdania, apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah menggunting atau mencukur rambut minimal 3 helai. Yang terakhir adalah tertib. Artinya tertib,
harus berurutan, nomor 1, nomor 2, sampai seterusnya. Lanjut ke syarat tawaf. Pertama, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat. Kemarin Ibu tanya nih, auratnya laki-laki dari mana sampai mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Auratnya laki-laki. Siapa yang tahu? Dari bawah pusar sampai dengkul. Dari pusar sampai lutut atau dengkul, pinter. Kalau perempuan auratnya? Arif? Paha sampai badan. Kepala sampai mata kaki. Ulangi. Dari kepala sampai kaki. Dari kepala sampai mata kaki. Yang betul adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Jadi jangan dari rambut atau kepala, mata kaki bukan, tapi seluruh tubuh, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Oke, selanjutnya 7 kali putaran. Dimulai dari Hajarul Aswad dan berakhir di Hajarul Aswad. Ada yang pernah dengar nggak Hajarul Aswad itu apa? Batu, Bu. Batu apa? Batu akik? Enggak. Batu apa? Batu apa nih? Dawam? Batu apa Dawam? batu yang dilemparkan. Batu yang itu namanya jumroh. Batu yang dicium, Bu. Batu apa? Batu Batu yang yang berwarna hitam yang diletakkan di sudut Ka'bah. Itu namanya Hajarul Aswad. Aswad itu artinya hitam. Sebetulnya ketika dijatuhkan atau diturunkan dari surga, batu itu berwarna putih bening bersih. Tapi berjalannya waktu, seringnya dicium oleh manusia-manusia, termasuk salah satunya atau beberapa orang yang banyak berdosa, akhirnya batu itu berubah menjadi warna hitam. Lanjut. Oke. Syarat sa'i. Macam-macam top dulu. Oke. Kemarin atau minggu lalu kayaknya Ibu kasih tahu nih, ada PR untuk tawaf kudum, ifadah, najar, tamatu, wada, tahalul. Udah dicari belum? Apa itu tawaf kudum? Apa itu tawaf ifadah? Apa itu tawaf nazar? Apa itu tawaf tamatu? Apa itu tawaf wada? Apa itu tawaf tahalul? Udah dicari? Yang udah, terima kasih. Yang belum tolong dicari. Dikerjakan di buku tulisnya. Nanti suatu saat Ibu suruh kumpulin untuk diambil nilainya. Paham ya? Lanjut. Syarat sa'i. Pertama, dilakukan setelah tawaf. Dilakukan 7 kali. Dari Hajar Aswad, maaf. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu 1 kali. Dari Marwah balik lagi ke Safa itu 2 kali. Dari Safa ke Marwah lagi itu ketiga kali. Jadi sampai 7 kali. Nah, terakhirnya adalah di Bukit Marwah. Lanjut ya. Ada yang mau ditanya? Paham semua? Paham? Oke, dilanjut. Wajib haji berihram dari mikot dilakukan setelah berpakaian ihram. Bermalam di Muzdalifah, melempar jumroh. Nah, ini yang tadi dibilang batu buat melempar, namanya jumroh. Bermalam di Mina, meninggalkan larangan-larangan haji. Jadi Ibu next terus ya, karena ini 2 minggu yang lalu, jadi cuman membahas aja. Nanti ada yang haji umroh.
Larangan haji bagi laki-laki memakai pakaian berjahit, memakai tutup kepala. Mau nyebut kelapa tuh, salah. Memakai pakaian yang tidak berjahit, ini kurang tulisannya nih. Yang tidak berjahit, berarti kalau dalam posisi pakai pakaian ihram, anak cowok itu nggak boleh pakai sempak, nggak boleh pakai topi. Jadi cuman pakai kain ihram. Selanjutnya menutup kepala itu nggak boleh, alias nggak boleh pakai topi. Yang kedua, perempuan larangannya apa? Menutup muka dan kedua telapak tangan. Jadi kalau anak cewek nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai sarung tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan, nggak boleh pakai wangi-wangian. Bu, kalau keteknya atau keringatnya bau, ya udah resiko. Ntar kita yang dekat kebauan. Nah, ketika kita yang dekat, maka ucapkan dalam hati kamu, ya Allah, semoga baunya seperti minyak kasturi. Maka insya Allah keringat orang yang bau itu akan wangi dicium sama kita. Tapi kalau seandainya kamu kaget, astagfirullahaladzim, bau banget. Nah, itu secara otomatis itu langsung ngerasain baunya. Bau sesuai bau keringat orang. Makanya dibilang, kalau kita lagi haji atau umroh, jangan berbicara sembarangan. Kalau kata orang Betawi, jangan sekate-kate. Jadi mulut itu harus dijaga pembicaraannya. Satu contoh misalnya kamu ngomong, anak zaman sekarang ada tuh, anjing. Ya udah. Biasanya di depan mata kamu langsung ada anjing. Mending kalau anjingnya cuma lewat doang. Kalau ternyata misalnya ini tuh menggonggong depan kamu, terus menerkam kamu, yang rugi siapa? Kita. Makanya jangan ngomong sembarangan. Sunnah haji, melaksanakan haji ifadah. Melaksanakan haji yang dirangkai dengan umroh ada 3 macam. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad itu artinya mengerjakan haji dulu baru umroh. Kalau haji tamattu mengerjakan umroh dulu baru haji. Sedangkan haji qiron itu adalah mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Membaca talbiyah. Kemarin kita baca talbiyah. Ada yang ingat nggak gimana bunyi talbiyah? Abdul Aziz, masih ingat nggak Bang bunyi talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mursalaka labbaik la syarika laka labbaik. Kalau kalian pernah nganterin atau ngiringin orang yang mau berangkat haji, biasanya sambil calon jamaah itu berangkat atau mau naik kendaraan, biasanya diiringi dengan talbiyah sambil mewek dah tuh, nangis. Terus membaca zikir sewaktu tawaf. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum tawaf memasuki Ka'bah. Lanjut. Ada yang mau ditanya? Sunnah haji? Paham semua? Ada? Dawam mau nanya Dawam? Enggak, Bu. Tanya apa Dawam? Enggak. Udah paham ya? Ya. Next ya. Dam. Dam adalah, kemarin kita baru sampai sini, denda yang harus dibayar oleh jamaah haji karena meninggalkan salah satu atau sebagian dari wajib haji. Adapun besaran dan jenis tergantung pelanggaran yang dilakukan. Jadi kalau jemaah haji itu meninggalkan salah satu atau sebagian dari wajib haji, itu kena denda alias dam.
Jadi kalau ditanya apa itu dam? Dam itu denda. Kamu naik motor, ternyata ada razia, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai helm, ya udah alamat, berarti kena tilang alias denda. Lanjut. Mencabut atau memotong rambut atau kuku, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, menutup muka atau memakai sarung tangan bagi wanita, maka wajib membayar denda dengan menyembelih seekor kambing atau bersodako setengah syak atau berpuasa 3 hari. Jadi kalau kamu lagi posisi pakai ihram, lagi haji atau umroh, potong kuku atau motong rambut atau mencabut rambut atau misalnya mencabut bulu atau memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, terus kalau perempuan pakai masker atau pakai sarung tangan, maka dendanya adalah menyembelih seekor kambing. Mahal ya kambing ya? Berapa sih satu ekor kambing? Berapa? Yang paling murah itu 2 juta, itu yang kecil. Padahal kita cuman motong kuku atau nyabut rambut atau nyabut bulu ketiak. Ternyata dendanya adalah sampai jutaan. Makanya biar supaya kita tidak kena denda, jangan dilaksanakan. Selanjutnya, membunuh hewan kecuali ular, tikus, atau hewan yang membahayakan, maka wajib bersedekah seharga hewan tersebut atau berpuasa. Misalnya kamu lagi jalan-jalan, oh ada kambing lewat. Nah, kamu iseng, biasa di tanah air, iseng orangnya, ada ayam orang aja diembat, ya, dipotong, dibakar, makan rame-rame. Tuh, sambil nongkrong kan ya, Ajis ketawa-ketawa, berarti pengalaman ya Jis. Potong, makan, dibakar rame-rame. Nah besok itu kena dannya atau dendanya adalah kamu bunuh ayam, ya berarti dendanya potong ayam. Kamu bunuh kambing, berarti harus bayar dengan kambing. Paham? Tapi kalau ular sama tikus atau hewan yang membahayakan, kita nggak kena dam. Kenapa? Karena ular dan tikus dan binatang yang membahayakan itu bisa mengancam diri kita sendiri. Lanjut. Jika suami istri berhubungan sebelum tahun awal, maka batal hajinya dan wajib membayar dam dengan menyembelih seekor unta. Sekalipun dia sudah suami istri sah, tapi kalau dia sedang berihram, dia dilarang juga untuk berhubungan. Jika suami istri berhubungan setelah tahalul awal, maka tidak batal hajinya, tetapi wajib membayar dam dengan menyembelih seekor unta. Kamu bayangin, unta sama sapi, siapa yang tahu harganya? Ayo, berapa juta? 1 M. 1 M. Itu mah limosin kali ya. Limosinnya udah super-super itu. Paling murah harga sapi atau unta itu paling murah ya, itu yang udah 15 jutaan. Itu yang paling kurus, paling kecil. Tapi kalau seandainya kita bayar dam ini nggak boleh yang paling murah, yang paling jelek, harus yang paling bagus. Yang selanjutnya, jika mengadakan akad nikah maka pernikahannya batal tapi tidak membayar dam. Kan kita sering dengar atau nonton di televisi kalau seandainya artis, selebriti banyak yang mengadakan nikah di Mekah. Itu gimana Bu? Boleh mereka, tapi posisinya tidak dalam keadaan haji atau umroh. Artinya dia rencanakan jalan A, niatnya memang mau nikah di kota Mekah alias di depan Ka'bah. Oke, ada yang mau ditanya? Paham? Lanjut. Umroh. Kalau kemarin haji, sekarang umroh. Umroh menurut bahasa artinya ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah
berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i tanpa melakukan wukuf di Arafah dalam waktu yang telah ditentukan. Hukum umroh wajib bagi yang mampu seumur hidup. Artinya, kalau umroh itu bisa dilaksanakan kapan saja. Satu contoh, hari ini kamu punya uang, bulan ini kamu punya uang, terus kamu daftar. Ternyata setelah daftar dari Departemen Agama, kamu boleh berangkat misalnya 2 minggu lagi. Padahal ini bulan Rabiul Awal. Boleh. Kenapa? Itu umroh. Berbeda dengan yang namanya haji. Karena kalau haji itu pada bulan apa tadi? Bulan apa? Zulhijjah. Itu paham nggak berarti? Lanjut ya. Jadi makanya ketika orang baru umroh itu maka belum haji. Tapi kalau sudah haji maka dia sudah umroh. Syarat umroh yang pertama adalah Islam. Yang kedua balik, berakal, merdeka, mampu. Islam berarti orang Islam yang banyak mengerjakan umroh. Tapi ada orang yang non Muslim, dia berangkat ke apa namanya, ke Palestina itu biasa kita kenal dengan Baitul Maqdis, kalau kata dia Bethlehem. Nah, itu mereka bukan umroh, namanya perjalanan rohani. Termasuk satu contoh ibu guru kita yaitu Bu MK Manurung, beliau itu sama, kalau dia posisinya kayak kita orang Islam itu umroh, tapi karena beliau non Muslim maka dia namanya perjalanan rohani. Kedua balik itu kemarin kalau laki-laki ditandai dengan yang namanya mimpi dalam tanda kutip. Kalau yang perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi. Berakal, jelas, bukan orang gila. Boleh nggak Bu? Ya nggak sah. Karena salah satu syaratnya harus berakal sehat tentunya. Merdeka. Apa itu merdeka? Bukan narapidana. Jadi dia orang bebas. Bu, kalau seandainya dia tahanan kota atau dia tahanan yang setiap minggu harus lapor, oh itu namanya bukan merdeka juga, berarti masih tahanan. Yang terakhir adalah mampu. Mampu dalam hal materi, juga mampu dalam hal yang namanya fisiknya. Jadi mampu materi, ada buat ongkos bayar haji atau umrohnya. Yang kedua, ada mampu yang namanya fisiknya. Jangan sampai ketika dia banyak duit, tapi dia ternyata nggak bisa jalan. Atau bahkan nggak bisa jalan pakai roda pun dia nggak bisa. Maka nggak bisa. Alias tidak bisa melaksanakan haji atau umroh. Lanjut. Rukun umroh. Lihatin, hampir sama dengan rukun haji, cuman bedanya adanya di mana? Ayo. Umroh. Iya, ini rukun umroh. Tadi kan ada rukun haji. Nah, bedanya ini 5 ini nih sama dengan rukun haji. Cuma kalau umroh itu tidak ada yang namanya wukuf di Arafah. Paham? Ngerti? Jadi kalau umroh itu tidak ada yang namanya wukuf di Arafah. Sedangkan yang lainnya sama. Ihram, tawaf, sa'i, bercukur atau tahallul, yang terakhir adalah tertib. Paham anak-anak? Paham. Paham. Tadi ihram kita udah bahas. Tawaf udah, sa'i udah. Kutanya nih, Arif, apa itu sa'i Arif?
Apa tadi Sai? Arif? Ingat nggak Arif? Tadi Sai apa? Beralih lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Pinter. Ajis, apa itu tolop Ajis? Dul Ajis. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Dawam, apa itu ihram dawam? Berkumpul, Bu. Ihram. Berpakaian serba. Berpakaian serba putih. Iya, yang laki-laki tanpa berjahit. Bercukur alias tahalul. Memotong minimal 3 helai rambut. Terakhir tertib. Lanjut ya. Oke, wajib umroh. Sama ihram dari mikot. Mikot itu apa kemarin? Mikot itu artinya tempat kita start atau mulai. Mikot itu nanti dibagi menjadi 2. Mikot makani dan mikot zamani. Ya. Yang kedua, tidak melakukan hal yang diharamkan. Lanjut. Ya. Tadi Ibu bilang, mikot itu ada 2, mikot zamani dan mikot makani. Yang ada pulpen ditulis, oh apa itu mikot makani, oh apa itu mikot zamani. Mikot makani adalah tempat kita mulai, tempatnya atau daerahnya. Salah satu contoh, kalau misalnya orang Indonesia, biasanya di Bir Ali. Ada juga yang di Masjid Kuba. Ada juga yang di Masjid Qiblatain. Itu namanya mikot makani. Nah, kalau mikot zamani adalah mikot waktu. Kalau umroh, itu waktunya nggak ditentukan. Boleh kapan saja. Ketika dari pemerintah atau tempat kita pemberangkatan umroh, udah dikasih tahu, oh kamu nanti berangkat tanggal sekian. Oh berarti saya harus berangkat dari sekian, bulan sekian, hari ini, oh itu namanya mikot zamani. Tapi kalau yang namanya haji, maka mikotnya, mikot zamaninya adalah dari bulan Syawal sampai bulan Zulhijjah. Makanya perbedaannya, kalau haji waktunya ditentukan, sedangkan umroh waktunya tidak ditentukan. Paham? Ngerti? Ada yang mau ditanya dari bab haji dan umroh? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Udah paham semua? Paham. Paham. Ini yang masuk baru 44 siswa. Yang lain kemana ini? Yang lain? Tidur. Ya Allah. Pokoknya bagi mereka yang tidak ikuti Zoom, maka nilainya di bawah KKM. Ya. Bagi mereka yang ikuti, maka Ibu tidak akan pelit. Bahkan Ibu akan kasih nilai di atas KKM. 100, Bu, 100. Iya, 100. Apalagi tambah kalau seandainya kamu ngerjain materi atau classroom yang Ibu berikan. Maka nilainya akan Ibu tambah. Ya. Paham ya? Paham. Oke. Kalau udah paham, kita kembali lagi. Ibu flashback. Masih ingat nggak apa tadi pengertian haji? Apa itu haji?
mengajak mengunjungi Baitullah Makkah untuk melakukan Pinter Megan Egi. Terus apa syarat wajib haji? beragama Islam. Beragama Islam. Balik. Sehat, merdeka. Berakal sehat. Berakal sehat. Merdeka. Merdeka. Mampu untuk Melaksanakannya. Kalau rukun haji? Ihram. Ihram. Wukuf di Arafah. Tawaf. Sa'i. Tahallul. dan tertib. Nah, ini rukun haji. Kalau rukun umroh yang nggak ada di rukun haji yang mana? Tadi Ibu bilang bedanya mana? Bersyukur. Di Arafah. Wukuf. Jadi kalau umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Ihram ada, tawaf ada, sa'i ada, tahallul dan tertib. Tawaf, apa tadi tawaf? Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tahallul, apa itu tahallul? Menggunting Mencukur rambut. 3 helai. Oh iya, masih ingat nggak nih tawaf kemarin sesuai dengan peristiwa Nabi siapa? 2 Nabi minggu lalu Muhammad. saya kasih tahu. Dengan siapa kuat? Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad minggu lalu udah Ibu. Hah? Nabi siapa? Ibrahim dengan Ibrahim. iya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Macam-macam tawaf. Ini PR-nya ya, dicatat. Tawaf kudum apa, ifadah apa, nazar apa, tawmatu, wada dan tahallul. Oke? Siap. Good. Ibu sehat tuh. Alhamdulillah sehat. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Sa'i, syarat-syaratnya dilakukan setelah tawaf, dilakukan 7 kali. Dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Wajib haji, berihram dari mikot setelah pakaian ihram. Bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ini sambil mencari batu untuk jumroh. Jumroh itu dibagi menjadi 3. Jumroh ula, wusta, dan aqobah. Bermalam di Mina, meninggalkan larangan-larangan haji. Apa aja larangan haji? Tuh, laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang berjahit, nggak boleh pakai menutup kepala. Biasanya anak cowok suka pakai topi. Kalau perempuan nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai sarung tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan, nggak boleh pakai wangi-wangian. Biasanya anak zaman sekarang mandi enggak, semprot tuh badannya pakai wangi-wangian. Padahal enggak mandi, wanginya gara-gara pakai minyak wangi. Motong rambut atau kuku atau bulu badan lainnya, berhubungan suami istri, membunuh binatang yang ada di tanah suci. Sunnah haji, melaksanakan haji ifrad, membaca talbiyah, berdoa sebelum talbiyah, membaca zikir, sholat sunnah, memasuki Ka'bah. Lanjut. Dam. Apa itu dam? Denda yang harus dibayar. Nah, denda yang harus dibayar. Lanjut ya. Apa aja yang kena dam? Mencabut atau memotong rambut atau kuku, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki, pakai cadar atau sarung bagi perempuan, membunuh hewan, maka semua itu akan kena dah, alias kena denda. Lanjut, umroh. Bedanya umroh tadi dengan haji. Kalau haji sudah pasti umroh, kalau umroh belum tentu haji. Syarat-syaratnya juga sama dengan syarat haji. Rukun umroh tadi sama, cuman bedanya
Kalau umroh tidak ada wukuf di padang Arafah. Terakhir, wajib umroh. Ihram dari mikot, tidak melakukan hal yang diharamkan. Alhamdulillah. Semoga materi hari ini yang Ibu berikan kepada kalian bisa kalian cerna, bisa masuk di akal pikiran kalian, terus kamu bisa simpan di memori kalian, sehingga ilmu ini bisa bermanfaat buat diri kamu dan orang lain. Amin, amin ya robbal alamin. Ada yang mau ditanya sebelum Ibu tutup? Enggak. Udah Enggak paham ada, Bu. semua? Dalam Iya. Ka'bah apaan, Bu? Isi dalam Kenapa? isi dalam Ka'bah apaan, Bu? Isi dalam Ka'bah apaan? Berarti kamu iseng-iseng nggak pernah nih ngelihat di Rahasia YouTube. itu, Jis. Rahasia. Sekali-kali kamu buka YouTube, coba nanti ada di situ. Sebetulnya di dalam Ka'bah itu kosong, semacam ruangan aja, ruangan yang kosong. Jadi ntar kalau iseng-iseng kamu buka YouTube, dalamnya Ka'bah. Biasanya di televisi itu ada tuh, kalau pas lagi Raja Salman mau masuk ke dalam Ka'bah, dan yang masuk ke sana itu hanya orang-orang tertentu saja. Kita nggak bisa, paham ya? Ngerti? Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Baik. Iya. Waalaikumsalam. Wat. Apaan? Ngantuk. Lu udah ngopi? Belum beliin lah. Beliin gua kopi. Gimana nih, Pul? Siapa nih, Pul? Pul. Tidur ya, tidur. Gitu. Pel, gua gamparin lu, Pel, beneran lu. Ngatain berani yang ngatain dari jauh lu. Iya. Alah, lu ngecopin nomor gua lu. Woi, Jamal. Iya, Pul. Ipul. Ipul apa Jamal nih? Ipul. Saya Ipul, Jis. Iya. Jis.